Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Juwita. Saya dari semester 1 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh ya, video ini adalah tugas akhir dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Pananang Maulana MPD. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu teori belajar behavioristik. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik ini? Nah, simak video ini sampai selesai teman-teman, supaya pengetahuan teman-teman akan menambah. Baik, langsung saja saya jelaskan terkait teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan juga diukur. Teori ini lebih menekankan pada proses observasi dan juga modeling. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori ini adalah teori yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai proses dari pembelajaran. Menurut teori ini juga, belajar terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Kalau siswa diberi penghargaan seperti motivasi atau pujian, perilaku belajarnya akan meningkat. Sebaliknya, hukuman bisa mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Dapat diartikan bahwa guru memberikan stimulus berupa pujian atau motivasi kepada siswanya, dan siswanya memberikan respon berupa peningkatan belajar yang lebih baik. Menurut teori ini, belajar terjadi karena adanya penguatan. Semakin sering diberikan penguatan, semakin kuat juga perilakunya dalam belajar. Nah, jadi jika ada peserta didik yang tidak A few moments later. Jika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, sebaiknya guru tidak memberikan hukuman, karena hukuman bisa mengurangi motivasi peserta didik dalam belajar. Setelah kita memahami apa itu teori belajar behavioristik, mari kita pahami apa saja sih ciri-ciri teori belajar behavioristik ini. Berikut ini adalah ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua adalah mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga adalah mementingkan peran aksi. Yang keempat adalah mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur, stimulus, dan juga respon. Yang kelima adalah meningkatkan peran kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam adalah mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir adalah memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Para ahli juga menjelaskan tentang teori belajar behavioristik ini. Menurut para ahli, apa sih yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik ini? Mari kita pahami dalam video kali ini.
Berikut adalah teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama ada B.F. Skinner. Dia menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan juga diukur. Yang kedua ada John B. Watson. Dia menjelaskan bahwa belajar adalah proses dari pengkondisian yang membentuk respon. Dan yang terakhir ada Ivan Valvon. Dia menjelaskan bahwa belajar adalah proses pengkondisian klasik yang membentuk respon. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam teori belajar behavioristik ini. Nah, kira-kira apa saja ya kelebihan dan kekurangan dalam teori ini? Nah, ini dia kelebihan dalam teori belajar behavioristik. Kelebihan teori belajar behavioristik yang pertama adalah mudah dipahami dan diaplikasikan. Teori ini lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam konteks pendidikan. Yang kedua adalah fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini fokus pada perilaku yang dapat diamati dan juga diukur sehingga lebih mudah untuk mengevaluasi hasil belajar. Yang ketiga adalah dapat digunakan dalam berbagai konteks. Teori belajar behavioristik ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, psikologi, dan juga bisnis. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur. Teori ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan juga sistematis. Setelah kita memahami apa saja kelebihan dalam teori ini, mari kita bahas apa saja sih kekurangan dalam teori ini. Berikutnya kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah mengabaikan proses mental internal. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati, sehingga mengabaikan proses mental internal seperti pikiran dan perasaan. Yang kedua adalah penggunaan reward dan punishment yang berlebihan. Penggunaan reward dan punishment yang berlebihan dapat menjadikan siswa menjadi terlalu tergantung pada hadiah atau takut dihukum. Yang ketiga adalah tidak mengembangkan berpikir kritis. Teori ini berfokus pada pengulangan dan pengkondisian, sehingga tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah tidak mementingkan peran emosi. Teori ini tidak memperhitungkan peran emosi dalam proses belajar, sehingga dapat menyebabkan siswa tidak termotivasi dan juga stres. Nah, itu dia penjelasan terkait dengan teori belajar behavioristik. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya minta maaf jika video ini masih kurang. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.